Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang terus dan senantiasa diberikan kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat dan karunia tersebut malam hari ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita. Semoga apa yang kita laksanakan di malam hari ini dan juga di malam-malam yang sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam curah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita istiqomah, Allah berikan kepada kita kemudahan, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah lagi. Kita khususkan untuk mendoakan orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat, teman atau tetangga yang barangkali malam hari ini ada yang sedang terbaring sakit. Kita bacakan suratul Fatihah, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Biniyati siha wal afiyah wassalama wal barakah wa yadafi al bala bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca suratul Fatihah lagi. Kita khususkan untuk mendoakan orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, saudara kita, sahabat, teman kita yang telah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratul Fatihah, semoga Allah senantiasa ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah terima segala amal baiknya, Allah lapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
khususan abaina wa ummahatina wa jaddatina wa nakhusu man tamanahuna bisababi wa li ajli wa min khususan ila ruh wa usurihim wa furu'ihim anna Allah tabashahum bi rahmah wal maghfirah syalahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca doa sama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhidni bis-shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhidni bis-shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhidni bis-shalihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebelum kita lanjutkan pada setoran masing-masing, kita lanjutkan dulu tadarus kita, yaitu sampai kepada surah An-Nasr, surah yang ke-110. Setelah kemarin kita sudah bahas surah Al-Lahab. Al-Lahab itu disebut juga surah Al-Masad karena ujungnya ini hablum min masad, diambil dari kata itu. Jadi Al-Lahab disebut juga Al-Masad. Sekarang kita lihat surah An-Nasr, artinya pertolongan. Sesuai dengan namanya, ayat ini mengandung berita tentang pertolongan Allah. Kita lihat dulu tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Idza pertama huruf za, bukan huruf ja. Jadi jangan dibaca ijaja. Karena kita biasa suka baca huruf za semuanya sama bunyinya, jadi huruf jim, ya, ja jadinya. Padahal tidak. Ya, za itu ujung lidah kita, ya, di antara gigi, ya, di atas dan bawah itu. Ya, za. Jadi iza, baru yang kedua, ketiganya baru huruf jim. Iza jaa. Kalau yang pertama za, iza itu matobi'i, ada fathah, huruf za-nya berbaris fathah bertemu dengan alif. Alifnya di situ tidak ada tanda bacanya, kita anggap bahwa di situ tanda bacanya sukun atau mati. Ya. Jadi manakala ada huruf berbaris fathah bertemu dengan alif, maka dibaca panjang, 2 harokat. Iza, ya. Jangan dibaca pendek, salah. I-nya pendek, karena I-nya tidak ada tanda yang harus memanjangkan. I-nya pendek, jangan dibaca jangan. I-nya pendek saja. Iza, ya. Baru jaa, itu ada tanda seperti bendera gitu.
apabila ada huruf alif bertemu dengan hamzah di satu kata, satu kalimat. Jaa itu satu kata. Ya. Ada huruf jim di depannya ada huruf alif, setelah huruf alif ada huruf hamzah. Ya. Jadi kalau huruf alif bertemu dengan hamzah di satu kalimat, itu namanya mad wajib muttasil. Panjangnya 5 harokat. Panjangnya 5 harokat, 5 ketukan. Ya. Makanya dia ada tandanya ja, itu ada tanda bendera. Jadi panjangnya lebih daripada mad tabi'i. Kalau mad tabi'i cuma 2 ketukan. Ini rada panjangan. Idza jaa nasrullahi. Lafaz Allahnya dibaca tafhim atau tebal. Jadi lafaz Allah kemarin sudah kita pelajari teorinya, dibaca 2. Bisa tafhim, bisa tarkik. Tafhim artinya tebal, tarkik artinya tipis. Kapan dibaca tarkik? Apabila huruf sebelum lafaz Allah berbaris kasroh, baris bawah. Rasulillah, jangan dibaca Rasulillah, ya, karena dia tipis. Rasulillah. Tetapi kalau sebelum lafaz Allah ada huruf berbaris fathah atau doma, itu baru dibaca tafhim tebal. Rasulullah. Kayak di sini umpamanya idza jaa nasrullah kalau berbaris fathah. Di sini berbaris doma. Idza jaa nasrullahi. Wal alif lamnya jangan dipantulkan. Jangan memantul. Jadi batik saja seperti kita baca Al-Fatihah. Alham. Nasrullahi wal. Jangan wal. Kadang-kadang kita entah karena terburu-buru atau gimana baca jadi wal fat. Wal fat. Nah, ini taknya mati, ya. Tak itu termasuk huruf yang berdesis. Jadi wal fat. Wal fat. Huknya boleh dibaca wal fat hu. Atau hanya mulutnya saja seperti keluar hu tapi tidak terdengar suaranya. Wal fat. Jadi tidak terdengar huknya. Wal fat. Nah, di situ akhir ayatnya lam alif, ya, tidak boleh berhenti di situ sebenarnya. Cuma karena itu adalah akhir ayat, mad alif lisukun, maka boleh kalau kita mau berhenti. Kalau mau dilanjutkan juga boleh. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhulun. Kita berhenti di situ. Nah, ngulangnya jangan dari sa. Banyakan saya dulu. Padahal sa di situ adalah bagian dari kata anas, manusia. Ini saya perlu jelaskan sedikit, Pak. Huruf sa itu kalau dia berdiri sendiri artinya beda. Di situ ada waro'aitan. Waro'aitan nasa yadkhuluna. Nah, kalau napas kita enggak kuat, kita dari ayat pertama idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhulun. Berhenti di sini. Ngulangnya jangan dari sa-nya. Ya. Jangan dari sa-nya. Karena sa ini adalah bagian dari kata anas. Enggak boleh misah dia. Ya. Apa artinya anas? Manusia. Jadi ini satu kata nih, Pak, artinya manusia.
Tetapi kalau dia berdiri sendiri, jadi ada saknya, sayadkhuluna, ini artinya jadi beda. Sayadkhuluna. Jadi kalau kita napas nggak kuat, Pak, ya, boleh kita ulang dari yadkhuluna aja, langsungin ayat berikutnya. Ya. Jangan dari sa, karena sa ini bukan satu kata, tapi dia satu dengan kata anas, nggak bisa dipisah. Kalau dia dipisah jadi seperti ini, sayadkhuluna, maka sa ini artinya akan, bukan arti manusia. Ya. Jangankan kalau di sini waro'aitan sayadkhuluna, waro'aita, dan engkau akan melihat manusia yadkhuluna, mereka masuk. Ya. Tetapi kalau menggunakan saknya saja, dia akan masuk. Gitu. Dia akan masuk. Jadi artinya jadi beda. Kalau cuma saknya saja, bukan manusia artinya. Ya, jadi akan masuk. Karena huruf sa ini punya arti sendiri, akan. Nah, bertemunya dengan ini, maka artinya jadi kadang-kadang akan masuk. Kadang-kadang juga masuk. Ya, kadang-kadang lagi ya udah akan masuk, kadang-kadang akan masuk kan. Ya. Makanya kalau napas kita nggak kuat berhenti di sini, ulangi dari sini aja, an-nasa, atau dari sini waro'aitan nasa yadkhulun. Dari sini boleh yadkhuluna terus, gitu ya. Jangan diambil dari saknya saja. Itulah makanya saya suka bilang, kalau napas kita enggak kuat, terus kita mau mulai dari mana nih? Cari awal kata. Ya. Karena kadang-kadang bapak-bapak nih kalau baca, ya, itu enggak kuat berhenti, tapi mulainya dari ujung hurufnya doang yang dibawa. Ya. Ujung hurufnya doang, itu salah. Kita baca waro'aitan nasa yadkhulun, diambil dari sini sayadkhulu, jangan. Cari awal katanya, ya, yang pas. Kalaupun kita ulang dari sini, ini kurang pas juga. Gitu. Wah, kata Ustadz kan diulang dari awal kata, yaudah dari sini anna sayadkhuluna, nggak bisa karena ini berbaris fathah. Jangan dari sini juga, ya. Makanya di dalam pelajaran Al-Quran ada namanya al-waqfu wal ibtida, yaitu ilmu yang mengajarkan kepada kita di mana kita berhenti dan dari mana kita mulai. Nanti ada bab tersendiri itu di ilmu tajwid. Ilmu tentang waqf dan ibtida, di mana kita mesti berhenti kalau nafas nggak kuat, dari mana kita mesti mulai. Nah, cuma untuk ayat ini karena kita sedang belajar surat An-Nasr, jangan dimulai dari huruf sa-nya saja. Karena kalau nanti sayadkhuluna artinya jadi akan, bukan manusia. Waro'ai, ya, itu adalah madlin, Pak, atau madlain. Mestinya kan iya itu bertemunya sebelumnya hurufnya harusnya kasroh, ya, harusnya baris bawah. Ini baris atas bertemu dengan ya, jadi bacanya ai, bukan ai. Jangan waro'aita, waro'ai tan, ya. Alif lam ada nun bertasdid, alif lamnya kita abaikan, itu alif lam syamsiah. Waro'aitan nasa, yad itu qalqalah, yad khuluna fi dinillahi. Nah, dinillahi ini lafaz Allahnya tarkik, ya, lafaz Allahnya tarkik. Fi dinillahi, karena huruf nun itu berbaris kasroh, ya, baru huruf lafaz Allah. Jadi kalau ada huruf yang berbaris kasroh sebelum lafaz Allah, maka lafaz Allahnya dibaca tarkik tipis. Fi dinillahi afwaja,
bukan up. Kadang-kadang kita bacanya up. Ya, padahal bukan up, tapi ada ada angin yang keluar. Up, up. Jadi dia safatain Pak, dua bibir. Up, up. Ya. Afwaja. Ya. Tadinya jan, jadi dibaca ja. Gitu ya. Ada satu mat alif suku. Yang kedua adalah mat iwan. Afwaja. Ya. Tapi kalau mau dilanjutkan dibaca sesuai dengan barisnya. Kalau mau dilanjutkan afwajan fasabbih ya. Bihamdi rabbika. Ha itu ha kecil, fasabbih bihamdi ya. Rabbika wastaghfir. Nah, haknya ini kita baca mati juga wastaghfir. Dan jadi ro-nya dengan hak itu tebal. Wastaghfir. Fa ya, bukan pa. Jadi huruf F ya Pak. Ya. Makanya kalau kita qomat atau azan, hayya alal falah. Bukan hayya alal falah. Hayya alal falah gitu kan ya. Bukan pa tapi fa. Hayya alal falah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu, in itu nunnya bertasdid ya, guna ya, guna musyaddadah atau guna asliyah. Apabila ada nun bertasdid atau mim bertasdid, maka itu guna ya, guna musyaddadah, guna asliyah. Innahu kana, hu-nya agak panjang. Innahu ya. Kana tawwaba, bukan kanat Pak. Ya sering kita dengar innahu kanat tawwaba, kanat jadinya. Ya, padahal di situ kana satu kalimat, tawwaba satu kalimat dan tidak disambung. Kecuali di situ ada alif lam syamsiyah. Ya, ada alif lam terus huruf ta-nya bertasdid baru kanat tawwaba. Di situ kana, ya kana, bukan kanat. Kana tawwaba, tawwaba, ba bukan ba. Kadang-kadang ada karena napas nggak kuat dipertahankan gitu, jadi seolah-olah ada hak matinya. Kana tawwaba. Itu jangan ya. Atau baca wadduha juga kadang-kadang wadduha. Walaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Kayak begitunya. Kayak ada haknya, jangan, bersih saja. Ya. Innahu kana tawwaba. Ini kalau dengarnya rada-rada budak, innahu kawat tembaga artinya ya. Kilo. Dikiloin. Innahu kana tawwaba. Innahu kawat tembaga. Rawat tembaga. Innahu kana tawwaba. Ba, jangan ba, jangan ada haknya, bersih. Tawwaba. Ayo Pak, kita baca sama-sama surat An-Nasr. Kita pergunakan tajwid yang sudah tadi kita sama-sama bahas. Ya, kita baca secara tartil. 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesaikan
taklim kita malam hari ini. Sebelum ditutup, saya mau mengingatkan pertama untuk yang suka lupa ini. Teorinya sudah tahu, cuma lupa bahwa kalau ada huruf berbaris fathah, apapun hurufnya, di depannya ada alif, fathah bertemu alif yang mati atau alif sukun, baca panjang. Kalau ada huruf berbaris kasroh bertemu dengan huruf ya yang mati atau ya sukun, maka dibaca panjang. Yang ketiga doma, ada huruf yang berbaris doma bertemu dengan waw yang mati atau waw sukun, dibaca panjang. Yang keempat, kalau baris berdiri baik di atas maupun di bawah itu dibaca panjang. Baik di atas maupun di bawah huruf pada baris berdiri itu dibaca panjang 2 harokat, itu namanya mad tabi'i. Ini sekedar mengingatkan karena memang kadang-kadang kita suka lupa ya, banyak faktornya. Mungkin pengen buru-buru selesai bacanya gitu ya, kayaknya kelewat ya, padahal ingat cuma kelewat, Napas nggak sampai. Banyak faktor. Alhamdulillahnya kita masih belajar ya. Jadi kalau belajar Al-Quran itu terbata-bata, itu pahalanya 2. Belajar Al-Quran terbata-bata pahalanya 2. Kenapa 2? Karena tantangannya lebih berat. Dia masih terbata-bata aja mau gitu ya, mau terus belajar, makanya pahalanya double. Beda dengan yang sudah lancar gitu ya. Kalau yang sudah lancar ya, karena dia sudah lancar. Kalau terbata-bata kan banyak tekanan dalam diri. Apakah itu karena malu atau minder segala macam. Nah, tekanan-tekanan itu ketika dia terbata-bata tapi masih mau belajar, berarti dia sudah bisa mengalahkan tekanan-tekanan dalam dirinya. Rasa malu, rasa males gitu. Nah, itu bisa dikalahkan, makanya Allah berikan ganjaran pahalanya 2 berlipat ganda. Amin. Mudah-mudahan kedepannya yang penting adalah kita istiqomah dulu ya. Hari ini nggak bisa, mungkin besok. Besok nggak bisa, mungkin lusa gitu ya. Lusa nggak bisa, mungkin pekan depan, bulan depan, apa tahun depan, apa tahun berikutnya. Allah pasti akan berikan kemudahan. Kita bisa gitu. Pasti. Yang penting adalah kita belajar gitu. Dan belajarnya jangan bosan, jangan berhenti. Kalaupun kita masih terus belajar pada akhirnya sampai kepada titik kita mati, ya mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa khatam Quran, dan kita tutup lagi nanti dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.